Baik, Ibu Yosi, ini merupakan kunjungan ulang ya, Bu ya? Ibu tadi kesini diantar oleh siapa? Suami. Suami. Baik Ibu, alamat Ibu masih di Banjarnegara Tebal ya, Bu ya? Alamat suami juga sama ya, Bu ya? Kemudian alamat tempat kerjanya masih di Bank BTD di Tebal ya, Bu ya? Kemudian alamat tempat kerja suami masih di Pakote Mawar, Bu ya? Kemudian untuk jaminan kesehatannya masih BPJS kelas 1 sama dengan suaminya ya, Bu? Sama. Baik, Ibu keluhan saat ini apa ya, Bu? Sering kencing. Sering kencing. Baik, Ibu pola makan Ibu sekarang bagaimana? 3 kali sehari, Bu. 3 kali. Untuk komposisinya bagaimana? Sayur, nasi, daging. Untuk pola minumnya bagaimana? Kurang lebih 18, Bu, sehari. 18. Kemudian untuk buang air kecilnya sehari bagaimana? Kurang lebih 7 kali. Itu. Kemudian warnanya bagaimana, Ibu? Untuk buang air besarnya sehari? Sehari. Warnanya? Untuk gerakan janin dalam 12 hari bagaimana, Ibu? Dirasakan atau berapa kali? Dirasakan. Berapa kali, Bu, dalam 12 jam? 10 kali. 20? Kurang lebih 10 kali. Untuk hubungan seksualnya kalau minggu normal ya, Bu? Untuk aktivitas sehari-hari ringan, sedang atau berat, Ibu? Iya. Ringan. Untuk mandi sehari berapa kali ya, Bu? 2 kali. 2 kali. Dan untuk kamar seminggu berapa? 2 kali. 2 hari sekali. 2 hari sekali. Dan perasaan Ibu terhadap kehamilan ini bagaimana, Ibu? Cemas, sedih, takut, atau senang? Senang. Senang. Trauma dalam kehidupan ada atau tidak, Bu? Tidak. Apakah pernah konsultasi dengan psikologis? Tidak. Untuk hubungan dengan keluarga bagaimana, Ibu? Baik? Baik. Ibu ada keluhan saat beribadah? Tidak. Perilaku Ibu dan gaya hidupnya bagaimana? Ada traveling, perokok aktif itu? Traveling. Ibu apakah ada riwayat penyakit seperti asma? Tidak. Tidak. Ibu apakah tahu tentang pengetahuan tentang perubahan fisik? Tahu. Nutrisi dan selama kehamilan? Tahu. Untuk pengetahuan pada trimester pertama, mual, pusing, mudah lelah, tahu? Untuk trimester kedua, sakit kepala, gerakan janin, tahu? Kalau trimester ketiga, tanda-tanda persalinan, KPD dan gerakan janinnya, nggak tahu. Ibu sudah merencanakan tempat persalinannya di mana? Sudah. Di mana, Ibu? Di bidang. Untuk penolongnya siapa? Bidang. Bidang juga. Untuk transportasinya bagaimana, Ibu? Mobil. Mobil. Untuk pendamping persalinannya siapa? Suami. Untuk metode mengatasi rasa nyerinya tahu? Tahu. Dalam ngompes ya? Iya. Untuk pengambil keputusan utama dalam persalinannya siapa ya? Suami. Untuk pengambil keputusan lain jika pengambil keputusan utama berhalangan? Mutual. Untuk dana persalinannya kira-kira berapa, Ibu? 15 juta. 15 juta. Untuk calon donornya siapa, Ibu? Bisa. Untuk RS rujukan jika terjadi kegawat daruratan. Untuk pengasuhan yang lain sama Ibu bersalin. Inisiasi ini. Ya. Untuk kontrasepsi pasca persalinnya pakai apa ya? Baik Ibu bisa ke toilet terlebih dahulu untuk kencing, dan kencingnya bisa ditampung di sini ya, Bu ya. Dan Ibu bisa ganti pakaiannya terlebih dahulu yang sudah disiapkan ya, Bu ya. Saya mempersiapkan alat terlebih dahulu ya.
Ini urinnya bu. Oh iya. Mari bu, ibu bisa lihatnya dulu. Bu, mari ukur tinggi badan ibu dan berat badan ibu terlebih dahulu ya. Mari saya bantu ya bu. Baik ibu. Berat badan ibu 65 ya. Dan tinggi badan ibu 165. Ibu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah, kemudian ada meriksa nadi, respirasi dan suhu. Nah, ibu, pertama saya cek tekanan darah dulu ya bu. Tekanan darah ibu 100/70 ya. Sebelumnya ibu bersihkan ketiaknya terlebih dahulu ya. Ibu bisa masuk ini. Kemudian saya cek nadi dan respirasi. Nadi dan respirasi ibu normal ya. Boleh saya ambil. Dan suhu ibu 36,2 ya bu, normal. Baik ibu, sekarang ke tempat tidur ya. Mari saya bantu ya bu. Baik ibu, kepala ibu di rambutnya juga bersih. Ibu akhir ini ada sempat kebentur kepalanya atau ada luka? Mohon maaf ibu, bisa dilepas dulu maskernya. Baik, dari wajah ibu juga simetris dan bersih. Mohon maaf ibu, bisa hadap ke atas ya, saya cek dulu. Baik, selera ibunya normal dan mata ibu juga simetris. Baik ibu, saya cek hidungnya. Mohon maaf ya bu, hidung ibu juga tidak ada kotoran dan bersih. Maaf ya bu, hidung ibu juga normal ya bu.
Selanjutnya saya cek telinga ibu ya. Bisa ada penyakit. Telinga ibu juga tidak ada kotoran dan simetris. Kemudian untuk mulut ibu bisa buka ya. Baik, mulut ibu juga bersih, normal dan tidak ada kotoran. Mohon maaf ya ibu, saya cek lehernya. Coba ibu menelan. Ini tidak ada pembesaran kelenjar limpa dan tiroid ya ibu ya. Baik ibu, selanjutnya saya melakukan pemeriksaan payudara. Mohon ibu angkat tangannya ke atas keduanya ya bu. Saya cek. Baik, payudara ibu normal dan bersih ya bu. Selanjutnya angkat satu tangannya bu. Saya cek ya. Mohon maaf ya bu. Ini lagi satu ya bu. Sebentar. Baik, payudara ibu normal ya bu. Ibu bisa diangkat ya. Saya angkat ya bu. Ini. Dasar. Pelan-pelan ya. Baik, perut ibu tidak ada bekas luka operasi dan normal. Ibu kakinya bisa ditekuk dulu ya bu. Oh, bisa. Baik ibu, tinggi fundus 1028 ya bu. Baik ibu, saya tutup dulu ya ini. Kemudian ibu bisa bangun sebentar, saya ambil bantalnya ya bu. Seperti itu. Saya buka kembali ya bu. Mohon maaf ya bu. Mohon maaf ya ibu, saya tekan. Mohon maaf nyeri ya bu. Ibu kakinya bisa diluruskan ya bu. Mohon maaf ya ibu, saya membelakangi ibu. Baik ibu, selanjutnya saya cek denyut jantung janin ibu ya. Bu. Baik, denyut jantung janin ibu normal ya bu. Saya turunkan ya bu. Baik ibu, selanjutnya saya cek kuku ibu ya. Tangan ibu tidak ada ödema dan kuku ibu bersih dan tidak pucat. Selanjutnya tangan di tangan kanan juga tidak ada ödema dan kukunya tidak pucat, bersih dan normal. Selanjutnya kakinya ya bu. Untuk kaki ibu tidak ada ödema
kemudian kuku ibu bersih, tidak pucat, dan ini juga tidak ada edema dan tidak pucat dan bersih. Selanjutnya ibu mohon miring ke kanan ya bu. Cek. Dan kaki ibu tidak ada varises ya bu. Bisa kembali. Baik ibu, bisa angkat kakinya. Dan angkat ya bu. Selanjutnya mau ada pemeriksaan pulsa saja ya bu. Baik ibu bisa diangkat bokongnya bu ya. Baik ibu, saya bersihkan dulu ya bu. Mohon maaf ya bu. Labia minor, kaki, labia minor. Baik ibu, dari klitoris ibu juga normal, kemudian jumlah warna dan baunya juga normal. Sebelumnya saya pencet ibu, mohon maaf ya. Normal juga bu. Baik ibu, bisa ke kanan ya bu. Baik ibu bisa batuk ibu. Baik, muka ibu juga tidak merasakan nyeri ya bu ya. Ibu tidak ada hemoroid juga ya bu ya. Baik ibu bisa angkat dulu ya bu, saya ambil keratnya. Kemudian kaki ibu bisa luruskan. Mari bu, saya bantu untuk bangun. Baik ibu, selanjutnya saya cek representasi ibu ya. Ibu ini hamil yang keberapa ibu? Pertama. Baik ibu, tangan yang mana ibu lebih dominan? Saya cek tangan kiri ibu ya. Saya cek dulu lagi. Baiklah ibu dominan ya bu. Baik ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Ibu bisa ke kamar mandi untuk ganti pakaian terlebih dahulu ya bu. Baik bu. Ya. Baik ibu, untuk pemeriksaannya tadi sudah selesai. Di sini saya akan memberikan hasilnya ya bu. Untuk postur ibu juga tadi normal. Kemudian untuk kesadaran juga normal ibu ya. Kemudian untuk berat badan ibu tadi 65 dan tinggi ibu juga 165 cm ya bu. Untuk tekanan darahnya itu 100/70. Kemudian untuk respirasi juga normal dan nadi juga normal. Kemudian untuk suhunya tadi 36,2 derajat Celcius ya bu ya.
nyeri ibu tidak ada merasakan tadi kan ya Bu ya. Untuk kepala tadi ibu simetris, kemudian rambut ibu juga bersih. Untuk wajah itu tadi normal, tidak ada oedema. Kemudian untuk mata konjungtivannya itu merah muda, kemudian seleranya itu putih, kemudian hidung ibu juga bersih tadi, dan untuk bibir ibu juga merah muda, tidak pecah-pecah, kemudian telinga ibu juga bersih. Dan untuk di leher, spinalnya limfo, tiroid, dan vena jugularisnya ibu juga normal. Kemudian untuk payudara ibu bentuknya juga simetris dan kupingnya juga menonjol, dan untuk pengeluarannya tidak ada. Kemudian untuk kebersihannya juga baik. Untuk dada ibu juga simetris. Untuk luka bekas operasinya tuh tadi di perutnya tidak ada. Kemudian untuk tinggi sudut dari tadi 28 cm. Kemudian pada pemeriksaan raport 1 tadi di bagian atasnya itu pada bentuk lunak besar, itu berarti bokong. Tadi kemudian di raport 2 di sebelah kiri itu ada panjang memanjang seperti papan itu punggung. Kemudian di sebelah kanannya itu ada kecil-kecil, di bawah kecil itu jari tangan dan kaki. Kemudian di raport 3 tadi saat digerakkan itu kepalanya melenting, berarti sudah masuk PAP. Kemudian pada raport keempat tadi di organ yang berarti kepala sudah masuk di PAP. Untuk denyut jantung janinnya itu normal. Kemudian pada pemeriksaan ekstremitas bawah yaitu kaki, mukanya simetris, kemudian tidak ada oedema, kemudian refleks patelanya positif, kemudian tidak ada varises. Kemudian pada pemeriksaan khusus genitalianya itu tadi normal ya Ibu ya. Untuk infeksi anus juga normal. Kemudian pada laboratorium golongan darah Ibu B, kemudian pada hemoglobin Ibu 11. Kemudian pada protein uri itu negatif, reduksi uri juga negatif, HIV juga non reaktif. Kemudian sifilis dan HB SAGT juga non reaktif ya Ibu. Tadi Ibu mengeluh sering kencing ya Ibu ya. Jadi kenapa Ibu bisa sering kencing? Karena perut Ibu kan otomatis membesar kan ya, janinnya juga membesar. Jadi otomatis kandung kemihnya itu juga tertekan ya Ibu, jadinya jadi sering kencing. Nah, cara mengeceknya itu Ibu bisa tidak mengkonsumsi air saat menjelang tidur. Bisa konsumsinya itu sering-seringnya pas siang, jangan terlalu sering konsumsi airnya itu menjelang tidur. Kemudian untuk materi seperti tanda-tanda persalinan Ibu belum tahu kan ya Ibu. Jadi kalau Ibu sudah merasakan nyeri dan seperti ada tanda-tanda pecah ketuban, itu Ibu bisa langsung ke puskesmas terdekat atau ke bidan atau ke rumah sakit ya Ibu ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan Ibu. Terima kasih ya Ibu.